Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihah kelas 6 SDIT Permata, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 tentang kepemimpinan. Kalian sudah siap semua untuk belajar hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita hendaknya tahu materi pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama adalah muatan PPKN. Yang pertama adalah makna sila pertama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah makna sila kedua dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah manfaat penerapan sila pertama dan kedua Pancasila. Kemudian materi pembelajaran untuk muatan bahasa Indonesia adalah yang pertama adalah pengertian pidato. Yang kedua adalah isi teks pidato. Yang ketiga adalah mengidentifikasi teks pidato. Kemudian untuk muatan IPA kita akan belajar perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas. Yang kedua, perbedaan fisik perempuan sebelum dan sesudah masa pubertas. Dan yang ketiga adalah cara menyikapi masa pubertas. Kemudian materi pembelajaran untuk muatan IPS yang pertama adalah peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang kedua adalah peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Untuk muatan SPDP adalah tangga nada dan interval nada. Yang kedua adalah tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Dan yang ketiga adalah tanda kromatik. Nah, untuk tema 7 kita akan belajar tentang kepemimpinan. Sedangkan untuk subtema 1 dari tema 7 adalah pemimpin di sekitarku. Sudah siap anak-anak? Mari kita belajar bersama-sama. Apa ya yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan atau pemimpin itu adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur sesuatu dengan bijak serta bertanggung jawab. Contohnya seorang ayah memimpin keluarganya di rumah. Tanggung jawab ayah sebagai pemimpin keluarga harus memberi contoh yang baik, membiayai kehidupan keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan kepemimpinan. Pancasila sebagai pandangan hidup kehidupan masyarakat dan bangsa. Seorang pemimpin akan berhasil dalam memimpin jika dapat memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Apa ya tugas seorang pemimpin? Tugas seorang pemimpin yang pertama adalah mengatur anggotanya. Yang kedua, menyatukan seluruh anggota dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, memandu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam organisasi atau kelompok. Nah, anak-anak, apa ya makna sila pertama Pancasila dan penerapannya sehari-hari? Makna sila pertama Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikut nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama pemeluk agama. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Anak-anak, berikut adalah contoh penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar yang pertama adalah
Sekelompok anak sedang belajar bersama. Sebelum belajar bersama, mereka berdoa dan beribadah dengan khusyuk sesuai agama yang dianut. Kemudian perhatikan gambar di sebelahnya, menghormati orang yang sedang menjalankan atau melaksanakan ibadah. Ketika seorang umat muslim menjalankan sholat, temannya yang bukan beragama muslim tetap menghormati temannya yang mengerjakan sholat. Kemudian perhatikan gambar bawahnya adalah menjaga ketenangan dan ketertiban saat berada di tempat ibadah. Anak-anak, ketika kalian sholat berjamaah, jangan membuat keributan atau membuat kegaduhan agar jamaah yang lain tetap khusyuk dalam beribadah. Kemudian perhatikan gambar di sebelahnya adalah bekerja sama dengan orang lain meskipun berbeda agama. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawahnya adalah membersihkan tempat ibadah agar pemeluk agama tempat ibadah tersebut dapat melaksanakan ibadah dengan tertib dan nyaman. Kemudian memberikan sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah. Tetap semangat anak-anak. Kemudian makna sila kedua Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin dan mempersatukan kelompok dalam sebuah organisasi. Pemimpin berada di bagian paling atas dalam struktur organisasi. Pemimpin harus mampu menyatukan dan mengendalikan anggotanya. Pemimpin juga harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang keenam adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Demikian adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Selanjutnya adalah kita belajar penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Perhatikan seorang OB atau office boy atau bapak petugas kebersihan di sekolah sedang membersihkan sekolah, murid-murid membantunya. Jadi memperlakukan asisten rumah tangga, pelayan toko, petugas kebersihan, pembantu rumah tangga atau profesi lainnya dengan sopan dan santun. Anak-anak harus selalu bersikap demikian ya kepada petugas kebersihan di sekolah, pembantu rumah tangga. Kita harus bersikap sopan dan santun. Kemudian gambar yang kedua adalah memberikan tempat duduk kepada wanita hamil, orang tua atau penyandang disabilitas. Ketika kalian mungkin di kendaraan umum, kalian mendapatkan kursi, ternyata di sekitar kalian ada orang tua atau wanita hamil atau penyandang disabilitas, hendaknya kalian bersikap memberikan tempat duduk kalian kepada mereka yang membutuhkan. Semangat ya anak-anak. Selanjutnya adalah memperlakukan penyandang disabilitas seperti orang lain pada umumnya. Maksudnya kita selalu memperhatikan teman-teman yang mempunyai disabilitas atau teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, kita perlakukan dengan baik seperti pada umumnya. Kemudian bersikap tenang dan sopan saat berada di tempat umum. Ketika kalian menjenguk orang sakit di rumah sakit, kalian harus bersikap tenang dan sopan saat berada di rumah sakit, di perpustakaan, dan di tempat umum lainnya. Kita harus selalu menjaga sikap kita. Kemudian contoh selanjutnya adalah berkunjung dan membantu di panti asuhan. Kita sisihkan sedikit harta kita untuk anak-anak yatim piatu atau anak-anak yang membutuhkan. Kemudian kita juga memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
Anak-anak, apa ya manfaat penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kita telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan sila kedua Pancasila. Kita juga telah memahami bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak untuk memilih dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Memilih agama yang akan dianut merupakan hak asasi manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama. Sila pertama Pancasila bermakna tidak ada seorang pun yang boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain, bahkan seorang pemimpin sekalipun. Menjunjung tinggi tenggang rasa dan membantu sesama manusia meskipun berbeda agama, berarti kita sudah menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila, sehingga terciptalah masyarakat yang harmonis dan damai. Nah anak-anak, jadi dapat kita simpulkan bahwa manfaat kita melaksanakan sila pertama Pancasila dan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya adalah terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai. Seorang pemimpin harus memberi contoh, memberi teladan kepada anggotanya untuk menjalankan atau melaksanakan sila pertama dan sila kedua Pancasila dengan baik dan benar. Nah anak-anak, seorang pemimpin wajib memberi contoh dan memberi teladan yang baik kepada anggotanya atau kepada rakyatnya. Seorang pemimpin wajib melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, seorang pemimpin harus bisa berbicara di depan anggotanya atau di depan rakyatnya. Keterampilan berbicara kepada anggotanya atau kepada masyarakatnya salah satunya dalam bentuk pidato. Apa ya yang disebut dengan pidato? Mari kita belajar tentang pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Biasanya saat berpidato diperlukan adanya orator atau audensi. Orator adalah orang yang berpidato. Audensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu. Misalnya teks pidato tentang peringatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peringatan hari tersebut, kegiatan yang akan dilakukan, serta manfaatnya. Setelah belajar tentang pengertian pidato, kita akan belajar tentang isi teks pidato. Sebelum berpidato, orator atau orang yang berpidato harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian, yaitu salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Ayo perhatikan penjelasan berikut ini. Bagian pidato yang pertama adalah salam pembuka. Bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagian pidato yang kedua adalah kalimat pembuka. Bagian dari teks pidato berisi kalimat sapaan terhadap audensi atau orang yang hadir dalam pidato. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Selanjutnya adalah bagian isi. Bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Kemudian bagian yang keempat adalah kalimat penutup. Bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Kemudian bagian yang terakhir adalah salam penutup. Bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya selamat pagi dan terima kasih. Belajar isi teks pidato, kita akan mengidentifikasi teks pidato.
Kemampuan dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Berikut ini langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Kemudian yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan dalam menyusun sebuah pidato. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Kemudian, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Harus formal. Nah, terakhir adalah latihan membacakan pidato. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasi. Selain itu juga sikap kita, bahasa tubuh kita harus kita perhatikan ketika kita berpidato. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh sebuah teks pidato. Salam pembuka. Selamat pagi. Kalimat pembuka atau pokok-pokok pembuka adalah yang terhormat Bapak atau Ibu guru dan teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Kemudian isinya adalah pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Ini adalah contoh isi pidato. Kedua, saya sangat senang karena saya dan beberapa siswa lainnya ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato tentang menanam 1000 pohon bakau. Hadirin yang saya hormati, pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena dari pohon oksigen berasal dan oksigen sangat diperlukan untuk bernapas. Salah satu jenis pohon yang kaya akan manfaatnya adalah pohon bakau. Perlu diketahui manfaat hutan bakau antara lain menjaga daratan dari pasang surut air laut atau abrasi dan menjaga kualitas air agar tidak tercemar. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan bakau agar manfaatnya dapat terus kita rasakan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang. Kemudian contoh kalimat penutup atau pokok-pokok penutup adalah sebagai berikut. Hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab dan peduli kita terhadap populasi pohon bakau. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah contoh salam penutup. Selamat pagi, atau bisa juga dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, ini tadi adalah salah satu contoh teks pidato. Semoga kalian semua bisa menyusun teks pidato dengan tema yang lain. Semangat ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang makna-makna sila-sila dalam Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Kita juga sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta manfaatnya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang baik.
ketika menerapkan sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seorang pemimpin ketika berbicara di depan anggotanya atau di depan masyarakat, kita selanjutnya akan belajar tentang peran serta kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini kita akan belajar tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Anak-anak, ketika semester 1 kemarin kita sudah belajar banyak tentang ASEAN, tentang peran Indonesia di kancah ASEAN, tentang budaya-budaya ASEAN dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang ASEAN dalam hal peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dan politik. Yang pertama, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Peran Indonesia sebagai produsen adalah menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Sebagai distributor, Indonesia berperan menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk memenuhi terpenuhinya kebutuhan masyarakat di ASEAN serta meningkatkan devisa negara. Peran Indonesia sebagai konsumen adalah pembeli berbagai hasil produksi negara lain. Peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan impor barang. Anak-anak, peran Indonesia dalam ASEAN terutama dalam bidang ekonomi diwujudkan dalam bentuk kerjasama sebagai berikut. Ingat ya, dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Yang keempat, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian. Yang kelima, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Selanjutnya, kita akan belajar tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Negara-negara di ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda. Namun, perbedaan sistem politik tersebut tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk bekerja sama. Selain bekerja sama, tiap negara juga berperan dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Nah, anak-anak, perhatikan bagan atau tabel berikut ini, yaitu tabel tentang peran Indonesia dalam perpolitikan ASEAN. Yang pertama adalah mengirim duta besar dan konsul. Kemudian membentuk Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau APSC. Mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara ASEAN, aktif dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN, memajukan prinsip-prinsip demokrasi, mengadakan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral, mengadakan perjanjian negara bebas nuklir, membentuk organisasi antar parlemen ASEAN, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN, dan yang terakhir adalah mengadakan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Nah, anak-anak, itulah tentang peran serta Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi di ASEAN. Sudah paham anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar tentang pubertas. Anak-anak, amatilah gambar di samping. Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Perhatikan dua gambar berikut, laki-laki sebelum masa pubertas dan laki-laki setelah masa pubertas. Adakah perbedaannya anak-anak? Laki-laki sebelum masa pubertas suaranya belum berat dan besar, bahu dan dada belum melebar atau lebih bidang, belum tumbuh jakun pada leher, belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, dan belum tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Itu adalah ciri-ciri fisik laki-laki sebelum masa pubertas. Ciri-ciri fisik laki-laki setelah masa pubertas adalah yang pertama, suara sudah berat dan besar, bahu dan dada sudah melebar atau lebih bidang, sudah tumbuh jakun pada leher, sudah tumbuh kumis, jambang, dan jenggot,
sudah tumbuh rambut dan ketiak dan alat kelamin. Selanjutnya, amatilah gambar berikut. Apa ya perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Perhatikan dua gambar berikut. Perempuan sebelum masa pubertas dan perempuan setelah masa pubertas. Perempuan sebelum masa pubertas dada kecil, suara tidak melengking, pinggul masih kecil. Perempuan setelah masa pubertas dada mulai membesar, suara mulai melengking, dan pinggul mulai membesar. Itu adalah ciri-ciri fisik perempuan sebelum masa pubertas dan setelah masa pubertas. Selanjutnya anak-anak, amatilah gambar berikut. Apa ya perbedaan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas? Perbedaan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas adalah dada laki-laki membidang, dada perempuan membesar. Kemudian pinggul laki-laki tetap, pinggul perempuan membesar. Suara laki-laki membesar, suara perempuan melengking. Tumbuh jakun pada laki-laki, perempuan tidak. Tumbuh kumis dan jambang pada laki-laki, sedangkan pada perempuan tidak. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Benar apa tidak anak-anak? Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan ketika masa pubertas, kita perlu tahu cara menyikapi masa pubertas. Bagaimana ya cara menyikapi masa pubertas? Cara menyikapi masa pubertas yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan keringat meningkat. Oleh karena itu, mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Kemudian, cara menyikapi masa pubertas yang kedua adalah menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Dan cara menyikapi masa pubertas yang ketiga adalah hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Harus ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, cara menyikapi masa pubertas yang keempat adalah memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan mudah kita peroleh. Namun pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca dan menonton tontonan dewasa yang tidak sesuai dengan umur kalian. Kemudian cara menyikapi masa pubertas yang kelima adalah rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai dengan tuntunan agama. Nah anak-anak, setelah kita belajar tentang perbedaan fisik laki-laki dan perempuan sebelum serta setelah masa pubertas, kita akan mengetahui bahwa akan ada perubahan suara laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Suara laki-laki semakin membesar, sedangkan suara perempuan semakin melengking. Perubahan suara ini akan berpengaruh ketika kita akan bernyanyi. Oleh karena itu, mari kita belajar tangga nada dan interval nada ketika kita akan bernyanyi. Nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi dan rendahnya secara berurutan akan membentuk tangga nada. Tangga nada dasar adalah tangga nada dasar Do atau sama dengan C. Jarak antar satu nada dengan nada lainnya dinamakan interval nada. Ini sudah kita pelajari pada tema sebelumnya ya anak-anak. Interval nada bernilai jarak 1,5. Nah, perhatikanlah nada-nada berikut ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu jaraknya atau intervalnya adalah do ke re 1, re ke mi 1,
mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si ke do setengah. Salah satu jenis interval nada adalah tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak atau intervalnya 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Tangga nada diatonis mayor juga memiliki ciri lain, yaitu lagunya bersifat riang gembira dan bersemangat, serta biasanya diawali dengan nada do. Nah anak-anak, untuk mengetahui jarak pada nada kita dapat menggunakan tanda kromatik. Apa ya tanda kromatik itu? Tanda kromatik adalah tanda yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan atau mengembalikan nada yang telah dinaikkan atau diturunkan. Fungsi tanda kromatik untuk menaikkan setengah nada dari nada aslinya. Contoh tanda kromatik yang akan kita pelajari hari ini yaitu tanda crash dan tanda mol. Tanda crash dan tanda mol itu, tanda crash adalah tanda kromatik yang berfungsi untuk menaikkan setengah nada, sedangkan tanda mol adalah tanda kromatik yang berfungsi untuk menurunkan setengah nada. Anak-anak, perhatikan cuplikan lagu Ibu Kita Kartini berikut ini. Lagu Ibu Kita Kartini memiliki nada dasar D atau D sama dengan do. Lihat lingkaran di kiri atas. Lagu ini termasuk lagu dengan tanda diatonis mayor. Kenapa? Karena bersemangat dan diawali dengan nada do. Lihat, nada pertamanya adalah nada do ya anak-anak. Lagu ini memiliki tanda 2 crash. Artinya ada 2 nada yaitu F dan C yang dinaikkan setengah nada menjadi fis dan cis pada lagu tersebut. Kemudian perhatikan tanda mol, perhatikan cuplikan lagu Butet berikut ini. Pada lagu Butet merupakan lagu dengan nada dasar F atau F sama dengan do. Perhatikan tulisan kiri atas. Lagu ini memiliki tanda 1 mol atau tangga nada 1, artinya ada 1 nada yaitu B yang diturunkan setengah nada menjadi bes pada lagu tersebut. Jadi F, G, A, B, C, D, E, F ada yang diturunkan menjadi F, G, A, B, C, D, E, F. Selanjutnya kita akan belajar tentang tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang memiliki susunan nada yaitu 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Bandingkanlah dengan tangga nada diatonis mayor. Kalau diatonis mayor 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Lagu dengan tangga nada diatonis minor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat sedih dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada A atau La. Contohnya gugur bunga, lagu syukur, dan himne guru. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita telah belajar tema 7 subtema 1. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan dapat bermanfaat minimal untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Anak-anak, bila ada yang kurang paham, anak-anak bisa membaca buku tematiknya atau menanyakan kepada ustadz-ustadzah masing-masing. Ustazah mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Semoga Allah memudahkan semua langkah-langkah kita dalam memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.